Harley Radio 2.0 Indonesia. Di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, terdapat sebuah tempat rekreasi yang sangat indah, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu artinya adalah perahu yang terbalik. Diberi nama karena bentuknya memang menyerupai perahu yang terbalik. Konon, menurut cerita rakyat Parahyangan, gunung itu memang merupakan perahu yang terbalik. Inilah ceritanya. Beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Saat pintalannya jatuh untuk kesekian kalinya, Dayang Sumbi menjadi marah, lalu bersumpah dia akan menikahi siapapun yang mau mengambilkan pintalannya itu. Tepat setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang dan menyerahkan pintalan itu ke tangan Dayang Sumbi. Maka mau tidak mau, sesuai dengan sumpahnya, Dayang Sumbi harus menikahi anjing tersebut. Dayang Sumbi dan Tumang hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh anaknya pergi bersama anjingnya untuk berburu rusa untuk keperluan suatu pesta. Setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, Sang Kuryang merasa putus asa. Tapi dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka, dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya kepada Tumang. Setibanya di rumah, dia menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Dayang Sumbi yang mengira daging itu adalah daging rusa merasa gembira atas keberhasilan anaknya. Segera setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan bertanya pada anaknya, di mana Tumang berada? Pada mulanya Sang Kuryang merasa takut, tapi akhirnya dia mengatakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi menjadi sangat murka. Dalam kemarahannya, dia memukul Sang Kuryang hingga pingsan tepat di keningnya. Atas perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir keluar dari kerajaan oleh ayahnya. Untungnya Sang Kuryang sadar kembali, tapi pukulan ibunya meninggalkan bekas luka yang sangat lebar di keningnya. Setelah dewasa, Sang Kuryang pun pergi mengembara untuk mengetahui keadaan dunia luar. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Segera saja dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Wanita itu adalah ibunya sendiri, tapi mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya. Sang Kuryang melamarnya. Dayang Sumbi pun menerima dengan senang hati. Sehari sebelum hari pernikahan, saat sedang mengelus rambut tunangannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang lebar di dahi Sang Kuryang. Akhirnya dia menyadari bahwa dia hampir menikahi putranya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahannya. Setelah berpikir keras, dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membuat sebuah bendungan yang bisa menutupi seluruh bukit, lalu membuat sebuah perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang mulai bekerja. Cintanya yang begitu besar pada Sang Kuryang memberinya suatu kekuatan aneh. Tapi lupa, dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ayam jantan berkokok, matahari terbit lebih cepat dari biasanya, dan Sang Kuryang menyadari bahwa dia telah ditipu.
Dengan sangat marah, dia mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu buatannya yang hampir jadi ke tengah hutan. Perahu itu berada di sana dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung tangkuban perahu. Perahu yang menelungkup. Tidak jauh dari tempat itu terdapat tunggul pohon sisa dari tebangan Sangkuriang. Sekarang kita mengenalnya sebagai Bukit Tunggul. Bendungan yang dibuat Sangkuriang menyebabkan seluruh bukit dipenuhi air dan membentuk sebuah danau di mana Sangkuriang dan Dayang Sumbi menenggelamkan diri dan tidak terdengar lagi kabarnya hingga kini. Heartland Radio Bandung. Digital Internet Radio